Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco Lemban Raja. Video kali ini saya ingin membahas tentang apa ya? Ini kejadian tadi pagi itu sekitar subuh kalau nggak salah. Saya dengar cerita dari teman-teman saya orang Jepang di beberapa pekerjaan. Mereka tadi ngumpul kayak ngerupik gitu, orang Jepang yang laki-laki, ya cowok-cowok pria-pria Jepang juga sering ngerumpi juga sesama. Jadi saya dengar, saya pengen tahu, saya nimbrung, saya tanya kenapa. Saya dengar kan, terus mereka bilang si ini kita sebut saja si Tocil dan si Tobrut. Kalau si Tobrut ini TGP 6 yang kemarin saya sempat ceritakan, dia tidur saat kerja nggak buat roti rusak, ya kan, banyak produk roti itu jadi rusak. Dan dia ini si Tobrut ini biasanya dia ada teman dia juga, sama cewek juga, satu apa atau juga, terus mereka juga bareng juga gitunya. Kita sebut saya namanya si Tocil juga kan, si P6 yang udah terkenal di Fuji Pangnisharu. Mereka masih baru juga sih, beda beberapa. Saya masuk November bulan kemarin, mereka juga sama, cuman mereka lebih dulu 6 hari daripada saya ya. Jadi si Tocil dan si Tobrut ini sebenarnya semenjak kerja dari November itu, sekarang udah bulan Maret ya, udah sekitar 4 bulan semenjak November. Sering gimana ya, udah dicap jelek sih dia di Fuji Pangnisharu ya. Cuman mereka ini nggak sadar diri kali. Karena kita kan tahu kalau misalnya kita kerja di Jepang gitu ya, kita harus apa ya, mematuhi peraturan. Misalnya jam kerja, jangan kelayapan. Jadi si Tocil ini di line kerja dia itu ada di Pet Story. Pet Story itu sama seperti adik saya, cuma adik saya itu adik aku itu dia di bagian tempat pengolahannya, kakunya, sedangkan si Tocil ini dia di bagian hosonya, di bagian pengepakan. Terus si Tobrut ini dia di Bariren sama seperti saya, dia kadang di kaku, kadang juga di hoso sama saya. Jadi kalau kita bahas dari siapa dulu ya, si Tocil. Kalau si Tocil ini di saat jam kerja, ya walaupun misalnya ada Aida itu misalnya ada jam longgar kerja, ya maunya kan bantu-bantu beres-beres apa yang bisa dikerjakan di tempat kerja itu, di lain kerja itu. Karena kan hitungan gaji kita di Fuji Pangnisharu itu kan per jam kan. Jadi walaupun misalnya kerjaan itu udah tuntas, tapi kalau misalnya ada yang masih bisa dikerjain, silakan dikerjakan nih kan. Itu kan kita digaji. Jadi si Tocil ini di saat ada Aida kerja, dia itu pasti main ke tempat si Tobrut, karena si Tobrut ini teman akrab dia. Main ke tempat lain saya sebenarnya kesal juga aku kalau misalnya dia main ke apa, karena dia pasti bawa makanan, karena yang dua ini juga termasuk rakus ya, rata-rata ngomongnya itu kayak gitu kan. Dia bawa makanan dari tempat lain kerja, dibawa ke hoso tempat kerja di Bariren, padahal sebenarnya itu nggak boleh, karena itu kan roti itu, kalau roti dari di tempat dia tercampur tempat roti tempat aku kan, itu nggak bisa, nanti jadi jelek kan, jadi puroing atau barang cacat. Jadi selalu lah kayak gitu. Sebenarnya pun kalau misalnya lain kerja lain itu nggak boleh main ke tempat lain kerja yang lainnya gitu kan. Jadi dia sering kayak gitu, terus ninggalin kerjaan dia gitu juga. Terus dia juga ini termasuk sama kayak si Tobrut, dia juga kalau kerja itu sering ketiduran. Itu udah, nama dia udah jelek sih di tempat kerja dia itu, tapi dia nggak ada perubahan kan ya, udah dicap jelek. Terus si Tobrut juga kayak gitu juga, nggak hampir sama. Dia juga kemarin kalau nggak salah seminggu lalu dia juga terlambat masuk kerja ya, terlambat 2 jam. Aturan di schedule kerja dia masuk jam 8 malam, dia datangnya jam 10 lewat, jam 10 malam lewat. Terus
pas masuk di tempat kerja dia nggak minta maaf, apa nggak bahaya, apa nggak dicui banget tuh sama orang Jepang. Seharusnya kan kalau kita merasa bersalah atau salah melakukan kesalahan, kita harus minta maaf kepada orang Jepang kan, kepada atasan. Dia nggak langsung main kerja ini, itulah etika mereka nggak ada. Eh, dia juga kurang lebih seperti itu. Dia seperti video saya sebelumnya saya sudah ceritakan, dia kerja juga malas. Kalau ada AIDA nggak mau kalau dia di Kako itu tempat pengolahan, seperti teman-teman saya cerita, kalau ada AIDA dia nggak pernah mau bersih-bersih, dia mau keluyuran kemana. Dia kadang kalau ada AIDA kelayapan ke lain kerja si Tocil, ambil roti makan lama nggak ingat waktu. Kadang misalnya roti udah jalan, udah keluar dari oven, jalan ke conveyor, dia baru datang. Ribet lah, malas juga. Ya pembahasan dia udah di video sebelumnya. Jadi tadi pagi saya dengar cerita dari para sign ke karyawan tetap orang Jepang. Saya tanya, mereka bilang siapa ini, si Tocil dan si Tobrot ini kena marah oleh Kaco itu kalau nggak salah manajer atau kayaknya setara dengan manajer kali ya. Mungkin silakan yang paham Kaco itu apa, atau kepala pabrik silakan komentar itu Kaco apa. Mereka itu dimarahi Kaco kedapatan. Saya juga kurang paham kedapatan atau gimana, atau mau dengar dari Kaco ini, dengar dari karyawan Jepang lain mungkin udah sumpah dengan mereka ini karena sering kelayapan kan. Jadi Kaco ketemu mereka, jumpai mereka, terus mereka dimarahi habis-habisan sama Kaco itu. Terus mereka diancam mau dipulangkan ke Vietnam katanya ya, yang saya dengar dari orang orang Jepang ini. Karena kan kalau misalnya ada berita yang viral itu berita kayak gitu pasti cepat banget nyebarnya. Jadi saya dengar dari orang Jepang itu si Tocil dan si Tobrut dimarahi habis-habisan karena di saat jam kerja mereka itu kelayapan kemana-mana, makan roti ini bukan kembali ke tempat kerjanya membantu kan. Ya itulah, diancam kalau memang kalian nggak bisa kerja, kalian berdua tidak bisa kerja, ya balik aja ke Vietnam. Itu yang saya dengar ya, balik aja ke Vietnam, gak usah kesini. Ya saya sih apa yang dikatakan Kacu itu yang benar, karena kita kan di sini kan di Pujipang kan mau kerja bukan untuk malas-malasan kan, karena itu kan kita per jam. Sibuk nggak sibuk ya kita harus tetap stay di tempat kerja kita, ya kan, seharusnya seperti itu kan, karena kan setiap jam itu kan kita digaji kan, jalan terus kan, kayak argo taksi itu kita jalan terus kan, bayarannya kan. Masa di saat ya orang Jepang pun merasa rugi lah kalau misalnya kita di jam kerja kita main-main kan, ya mereka merasa dirugikan. Oleh sebab itu Kacu marah kepada mereka berdua kan. Terus juga di Kojo itu nama mereka itu udah di pabrik itu nama mereka berdua itu udah jelek banget. Saya juga udah sempat bilang sama si Tobrut ini dulu, saya udah nasihati dulu, saya bilang ya saya sudah bilang, tapi ya dia nggak mau dengar. Kamu jangan sepele sama orang Jepang, jangan tingkah kamu gini-gini. Orang ini bisa kamu bodoh-bodohi, mereka seperti itu tahu lo kelakuan kamu lo, ntar kamu dilaporin gimana? Terus dia jawab, enggak kok, enggak ada itu, saya baik kok, kerja saya bagus. Terus saya bilang, kamu merasa kerjaan kamu bagus, coba kamu ingat dulu, kamu pergi di saat jam kerja itu salah lo. Gaji kita kan digaji per jam, itu sudah menyala aturan lo. Ntar mereka sumpah lihat kamu dilaporin. Saya bilang gitu kan, aku bilang gitu, tapi dia nggak mendengarin. Ya kejadian dimarahi sama Kaco itu sih ya. Terus juga mereka ini sih bandel ya masih umur ya, sebenarnya bukan dikatakan remaja lagi sih, udah umur 22 tahun ya,
pasti udah paham lah, udah bisa dikatakan dewasa ya. Eh, Mereka berdua ini bukan anak lagi, ngapain harus diajari kan. Terus mereka itu kadang kalau misalnya pulang kerja itu suka nyolong roti. Kalau di Pujipang itu kan kita boleh makan roti, segala jenis roti yang di situ boleh kita makan, tapi nggak boleh dibawa pulang kan. Kita boleh ambil, kita boleh makan. Itulah enaknya di Pujipang Nusiar ini, beda banget seperti Pujipang saya di Tokyo dulu. Jangankan mau ngambil yang barang roti cacat aja nggak boleh kita cicipi kalau waktu saya di Tokyo ya. Tapi di sini enak banget. Mau kayak mana rotinya boleh kita makan. Mau sampai kenyang kita sampai muntah silakan, asal jangan dibawa pulang. Jadi mereka berdua ini sering banget saya lihat di saat jam pulang itu mereka bawa roti itu pulang, dibuka seragamnya, ada kayak gudang gitu, mereka dimasukkan ke dalam pakaian mereka, ke meja kerja itu dimasukkan ke dalam, terus nanti pulangnya mereka sembunyi-sembunyi gini-gini biar nggak ketahuan orang kan. Itu sudah menyalahgunakan aturan, kurang enak apalagi coba lapar tinggal makan roti, cuman itu jangan dibawa pulang. Kurang enak apalagi coba di Pujipang Nishiharu itu, gaji juga besar dikasih, Pak, dibandingkan tempat mereka kerja dulu katanya gaji mereka itu dikit banget, terus kerja juga capek banget. Tapi giliran udah pindah ke Nagoya dapat kerja yang enak, gaji enak, tempat tinggal enak, makan roti sepuasnya, tapi nggak menghargai kan. Gitu-gitu ntar orang Jepang benar-benar kesel, kontrak mereka bisa diputuskan kan. Apalagi ya oke lah, mereka dipecat masih bisa kerja di tempat lain. Tapi apa bisa dapat tempat kerja yang senyaman dan seenak seperti Pujipang ini kan. Itu sih, saya aja yang udah kemarin sempat kerja di pabrik ramen, saya bandingkan di sekarang ini lebih enak ini. Terus dibandingkan Pujipang ini sama yang di Tokyo dulu, saya pas magang 5 tahun lebih enak yang sekarang ini kan, karena tempat di sini nyaman sih kalau menurut saya ya. Orang-orangnya juga enak, nyaman, baik-baik, kerja juga enak, gaji juga ya besar juga lah, bisa dikatakan besar ya untuk PG ya, cukup. Terus juga makan roti juga bisa sepuasnya ya kan. Jarang-jarang lo ada tempat kerja bisa dicicipi tempat makannya kan. Ya itulah, semoga setelah mereka dinasihati, dimarahi oleh kacau ini, mereka bisa sadar dan kedepannya bisa berubah, pemikirannya bisa lebih rajin lagi kerja ya. Kita lihat aja kedepannya gimana si Tocil dan si Togurt ini. Oke, semoga aja mereka bisa berubah. Oke, teman-teman yang berada di Indonesia ataupun yang di Jepang, yang terutama yang di Indonesia, jika kalian mau ingin ke Jepang, sebelum kalian ke Jepang patuhi dulu peraturan, karena peraturan itu di Jepang itu harus ditaati. Di sini ya, kalau kita kerja nggak kita patuhi, orang di Jepang kesel loh, karena kalian tahu sendiri budaya di Jepang itu kan peraturan harus ditaati ya. Seperti budaya mengantri juga harus taat, budaya yang lain-lain juga harus taat kan, biar kalian juga ntar kesini nggak kaget karena kalian sudah menerapkan budaya itu, mematuhi peraturan itu kan. Terus yang buat teman-teman yang di Jepang, tetap semangat aja, terus patuhi peraturan perusahaan tempat kalian bekerja. Itu aja sih yang dari saya. Oke, sekian dulu video saya singkat ini. Jika ada saya salah kata, mohon maaf. Itu saja, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.